Hai teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya bersama dengan teman saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan dan melihat bagaimana sih Museum Siginjai yang ada di Pura. Nah, untuk alamat lengkapnya yaitu berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Sungai Putri, Kecamatan Pura, Kota Jambi. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan lupa dicatat ya untuk alamat lengkapnya supaya teman-teman semuanya bisa datang dan mengunjungi Museum Siginjai yang ada di Pura. Sedangkan untuk jadwal masuk ke dalam museum tersebut ada jadwalnya loh teman-teman semuanya. Untuk jadwalnya dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 7:15 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan pada hari Jumat, teman-teman semuanya bisa datang mulai dari jam 7 pagi sampai jam 11.30 siang. Nah, kalau hari Jumat ini jadwalnya lebih singkat dibandingkan hari-hari lain loh teman-teman. Sedangkan untuk tiket masuknya, di sini kalian hanya cukup membayar Rp3.000 untuk satu orang. Yuk kita masuk. Nah, ini merupakan tiket yang kami beli di Museum Siginjai, teman-teman. Nah, pada saat masuk itu ada peta Provinsi Jambi dari semua daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, yang pertama ini kita masuk kepada satwa ataupun hewan-hewan yang berada ataupun yang ada di semua daerah yang ada di Provinsi Jambi, mulai dari harimau dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini juga ada berbagai banyak macam kayu-kayu khas yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Kerinci juga ada loh teman-teman. Di sini juga ada banyak sekali hewan-hewan endemik dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. Itu ada beruang madu di sana teman-teman, ada macan, ada burung, ada terenggiling, elang, buaya, biawak, dan masih banyak lagi loh teman-teman. Nah, di sini hewan-hewannya itu asli loh teman-teman. Jadi kalian juga bisa belajar bagaimana bentuk, warna, serta bulu hewan yang ada di dalam museum tersebut. Nah, kalian ini bisa lihat ya teman-teman, ini adalah hewan-hewan yang berasal dari berbagai banyak daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, semua yang ada di museum ini diberi penjelasan dan keterangan ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal baca saja untuk penjelasannya. Nah, di sini saya akan menuju ke museum yang ada di lantai paling atas yang ada di museum ini. Nah, museum ini tuh terdiri dari 3 lantai teman-teman, lantai 1, 2, dan 3, yang tentunya setiap lantai itu memiliki sejarah dan ceritanya masing-masing loh teman-teman. Nah, ikutin terus ya. Nah, teman-teman, di sini saya sangat terpukau dengan ada banyak macam rumah adat yang ada di museum ini. Salah satunya yaitu rumah adat Kajang Lako. Nah, di sana terdapat rumah adat Kajang Lako, rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di sini kita sampai pada lantai 3, teman-teman.
Nah, lantai paling atas dari museum ini, di sini juga terdapat penjelasan mengenai budaya masyarakat Jambi beserta dengan fotonya, gambarnya. Nah, di sini saya juga terpukau dengan alat pembajak sawah yang dibawa oleh kerbau pada zaman dahulu. Kemudian di sini juga ada menurut keterangannya sih jerat kijang gitu teman-teman, yang digunakan di dalam hutan. Nah, bentuknya itu seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang dulu menggunakan alat tersebut untuk menangkap kijang yang ada di dalam hutan. Seperti itulah teman-teman. Nah, di setiap ruangan museum ini selalu diletakkan AC ya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat kan ada senapan dan beberapa alat lainnya yang digunakan orang-orang di daerah Provinsi Jambi untuk menangkap hewan-hewan yang ada di hutan, seperti mereka berburu, seperti itulah teman-teman. Jadi ada berbagai macam alat yang mereka gunakan. Di sini juga ada tombak dan berbagai alat lainnya, beserta dengan penjelasannya juga ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan apa itu berburu. Semoga dengan adanya penjelasan tersebut, orang-orang yang dari luar Provinsi Jambi juga memahaminya. Kemudian di sini ada alat yang mereka gunakan di dalam hutan juga teman-teman. Tapi ini bukan untuk berburu, tetapi seperti untuk menebang pohon, untuk mereka mengambil atau memanfaatkan alam, menggunakan parang dan lain sebagainya. Di sini juga ada pohon-pohon khas dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Ini asli ya teman-teman, dari berbagai hutan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, sangat luas ya teman-teman ruangan yang ada di museum ini. Nah, kemudian ini ada berbagai macam alat yang digunakan untuk mereka berkebun ataupun untuk orang-orang zaman dahulu bercocok tanam, seperti itu, teman-teman. Nah, sedangkan di sini itu adalah alat-alat yang digunakan pada saat orang-orang dahulu mengolah hasil dari sawah mereka. Di sini ada ambung untuk padi mereka, kemudian ada anyakan beras, ada lesung, ada rumah yang sering mereka pakai di sawah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Ini semua alat yang mereka gunakan pada zaman dahulu untuk mengolah padi mereka. Nah, di sini ada berbagai macam alat-alat yang digunakan orang-orang zaman dahulu untuk menangkap ikan, teman-teman semuanya. Nah, coba teman-teman perhatikan, mungkin ada salah satu yang teman-teman kenal ataupun teman-teman pernah melihatnya. Nah, di sini itu ada serkap, jelujur, saruo, lulung, dan tanggu. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga dilengkapi dengan penjelasan dari kegunaan alat-alat tersebut, teman-teman. Nah, ini tadi merupakan alat-alat untuk menangkap ikan. Nah, di sini juga ada alat untuk menangkap ikan. Ini biasanya digunakan di danau, teman-teman. Nah, ada juga biduk yang digunakan orang-orang zaman dahulu. Kemudian ada jalo. Nah, ini juga untuk menangkap ikan ya teman-teman. Nah, di sini tuh merupakan rumah adat Kajang Lako. Nah, bentuknya itu seperti ini teman-teman, rumah adat Melayu Jambi. Nah, ada juga beberapa rumah adat lainnya. Nah, kemudian untuk di lantai 2-nya ini, nah di dalam kaca tersebut itu terdapat hasil-hasil bumi yang ada di berbagai daerah Provinsi Jambi, mulai dari kayu manis, pala, tembakau, cengkeh, getah, dan lain sebagainya. Nah, di situ terdapat semua hasil bumi dari daerah-daerah yang ada di Provinsi Jambi.
di sini kami turun lagi ke lantai 1, tapi kami masuk kepada ruang sebelahnya, yaitu ada keramik temuan-temuan pada saat survei arkeologi di situs-situs peninggalan purba di Provinsi Jambi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat penjelasannya. Kemudian adapun temuan-temuan keramik tersebut yang didapatkan dari survei arkeologi tersebut yaitu ada piring tadah, bokor, cepuk, botol ampora, kotak, buli-buli, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak loh teman-teman di sini. Ini merupakan barang asli walaupun ditemukan sudah tidak utuh lagi ataupun sudah pecah. Di sini ada juga beberapa temuan yang ditemukan di bawah air loh teman-teman. Nah, di sini ada berbagai macam benda-benda peninggalan yang ditemukan saat survei arkeologi. Kemudian ada salah satu barang yang menarik perhatian saya yang sangat besar, yaitu namanya tempayan. Tempayan ini merupakan wadah air minum atau air minum pada abad 16 sampai 17 Masehi yang terbuat dari batu. Nah, di sini juga ada peta persebaran keramik di semua daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, selain itu juga ada peta pelayaran internasional pada abad 17 sampai 19 Masehi. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Kemudian ada juga jalur perdagangan internasional pada masa dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ditunjukkan bagaimana teknik pembuatan keramik. Nah, ini merupakan bagian luar teman-teman dari ruangan yang telah kita masukin tadi tentang keramik temuan-temuan tersebut. Nah, di luar ini dijelaskan tentang peradaban Kerinci Purba yang jejak peradaban Mesir di Jambi terletak dalam peninggalan megalitikum atau zaman batu besar. Nah, di sini ada dua batu, yaitu ada batu lapi dan ada stupa. Nah, teman-teman bisa lihat dan juga ada penjelasan mengenai batu lapi dan juga stupa ini. Nah, yang saya pegang sekarang ini merupakan stupa ya teman-teman. Nah, stupa ini yaitu terbuat dari batu andesit yang bentuknya itu mirip dengan batu catur. Nah, ini merupakan peninggalan dari aliran Buddhisme pada masa lalu. Nah, ini di bagian luar ya teman-teman. Di sini terdapat penjelasan dan juga foto-foto tentang pahlawan Jambi, yaitu Sultan Taha Syaifuddin Jambi yang merupakan putra sepucuk Jambi 9 lurah. Di sana juga dijelaskan tentang biografi lengkap dari pahlawan Jambi tersebut. Selain itu, sebagai penghargaan atas jasa dan perjuangan, pemerintah Provinsi Jambi mengabadikan namanya sebagai bandara, perguruan tinggi, salah satu nama jalan, dan nama makam yang ada di Kabupaten Tebo. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali penjelasan dan juga biografi apa-apa saja yang sudah dilakukan ataupun diperjuangkan oleh
Sultan Taha Saifuddin Jambi di Provinsi Jambi. Nah, ini tadi penjelasan ataupun biografi dari Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, dari biografi tersebut kita bisa turun loh teman-teman, melihat tentang peninggalan-peninggalan sejarah pada masa dahulu. Nah, ada beberapa, ada ini yang hitam ini yaitu ada jangkar. Kemudian yang saya kunjungi ini itu adalah beberapa peninggalan dari aliran Buddhisme di Provinsi Jambi. Nah, ini ditemukan situs-situs tentang peninggalan dari aliran Buddhisme di Provinsi Jambi. Ini asli ya teman-teman. Saya di sini juga mencoba memegang patung tersebut. Nah, itu memang terbuat dari batu asli teman-teman. Nah, ada yang pernah melihat patung tersebut, boleh komen ya teman-teman. Nah, kemudian di samping patung tersebut ada juga mesin pencetak uang yang disebut dengan orips atau mesin pemotong uang. Nah, mesin ini didatangkan dari tempat penyimpanannya yang ada di Rantau Ikil, Kabupaten Bungol, teman-teman, dengan kondisi yang sama seperti ini. Mesin ini digunakan pada masa Perang Kemerdekaan. Nilai nominal yang dicetak pada waktu itu adalah pecahan Rp10, Rp25, Rp50, dan pecahan Rp100. Selama berfungsi, mesin ini telah mencetak uang senilai Rp42.750.000 loh teman-teman. Nah, ini juga ada lumbung padi yang digunakan masyarakat adat di Indonesia untuk menyimpan hasil panen dalam waktu yang lama. Nah, setelah kita mengunjungi lumbung padi ini, maka selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi kincir air dan juga lesung air yang merupakan alat tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu loh teman-teman. Nah, di sini ini ada yang namanya lesung air. Nah, lesung air ini berfungsi untuk menumbuk padi menjadi beras dalam jumlah yang banyak loh teman-teman. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, lesung ini digerakkan oleh kincir air ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini loh teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Atau kalian pernah naik ini? Nah, kalau ada yang tahu ataupun yang pernah naik transportasi ini, boleh komen ya teman-teman. Nah, dahulu kala itu, manusia hidup berkelompok dan sering berpindah-pindah tempat loh. Nah, untuk memudahkan proses pemindahan barang-barang yang mereka miliki, maka manusia menciptakan alat angkut tradisional berupa gerobak, bendi, yang memanfaatkan tenaga hewan seperti kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh gerobak ataupun bendi zaman dahulu atau sekarang sudah menjadi transportasi tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Nah, teman-teman, perahu ini menarik perhatian saya loh, karena bentuknya yang sangat panjang dan di ujung perahu tersebut terdapat kepala angsa. Nah, perahu ini diberi nama perahu lajur. Perahu ini merupakan perahu papan yang atau disebut juga oleh masyarakat perahu jenis lesung. Perahu ini masih tampak dijumpai di daerah Sungai Batanghari. Nah, teman-teman bisa melihat betapa panjangnya perahu ini yang digunakan orang-orang zaman dahulu di Sungai Batanghari.
Nah, selanjutnya ini merupakan ruangan yang sakral ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalamnya kalian harus melepas sepatu atau sendal kalian terlebih dahulu. Nah, di ruangan ini itu berbeda loh teman-teman dengan ruangan yang lainnya. Karena di ruangan ini itu telah disediakan karpet sehingga kita tidak perlu menggunakan sendal ataupun sepatu untuk masuk ke dalamnya. Selain itu, juga ada AC yang sangat dingin di dalam ruangan ini karena di dalam ruangan ini terdapat berbagai benda-benda peninggalan yang sangat bersejarah untuk Provinsi Jambi, seperti ada kerisi Ginjai, ada baju-baju pengantin pada zaman dahulu, ada Al-Quran pada zaman dahulu, kaligrafi, alat-alat keagamaan, alat-alat aksesoris, senjata tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, ada bau khas jikalau kalian masuk ke dalam ruangan ini. Nah, selanjutnya itu ini ada kerisi Ginjai. Nah, orang-orang Jambi pasti sudah mengenal dengan kerisi Ginjai ini. Keris ini memiliki hiasan yang semuanya itu terbuat dari emas asli loh. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu peninggalan senjata dari Provinsi Jambi, yaitu ada kerisi Ginjai. Nah, kemudian ini ada senjata api yang dimiliki oleh VOC yang terbuat dari kayu dan diberi ukiran kuningan loh teman-teman. Senjata ini ditemukan di Tanjung Jabung Barat yang pernah dipakai sebagai senjata dalam berperang di masa pemerintah Belanda. Kemudian ini juga ada hiasan atau aksesoris yang digunakan orang-orang pada zaman dahulu loh teman-teman di Provinsi Jambi. Ada hiasan leher, kalung, hiasan kepala, anting, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada beberapa macam baju pengantin yang digunakan pada zaman dahulu, yaitu ada yang terbuat dari kain bludru, ada yang terbuat dari kain katun berwarna hitam, dan juga ada selendang pelepeh yang digunakan untuk menutup kepala sepasang pengantin saat memasuki rumah. Ini merupakan adat dari beberapa daerah di Provinsi Jambi. Nah, di sini juga ada Al-Quran yang digunakan pada zaman dahulu. Kemudian ada juga beberapa kaligrafi, Masya Allah. Nah, untuk Al-Qurannya itu sendiri sudah terlihat sangat lama loh teman-teman, karena bagian luar Al-Quran tersebut sudah tidak utuh lagi. Sedangkan untuk tulisan Arabnya alhamdulillah masih bagus dan bisa dibaca loh teman-teman. Sedangkan kaligrafinya itu juga sangat bagus dengan ukirannya. Nah, di sini juga ada keris. Keris ini ditemukan di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Muara Siau. Nah, ini juga ada parang rajam namanya teman-teman. Ini merupakan benda pusaka yang ditemukan di Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini juga ada berbagai macam tombak yang digunakan orang-orang zaman dahulu di Provinsi Jambi. Nah, ini ada berbagai macam-macam uang, ada uang logam dan uang kertas ya teman-teman. Uang-uang ini digunakan pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Ada beberapa senjata tradisional, yaitu salah satunya ada pedang Raja Lampung yang ditemukan di Tanjung Jabung Timur, ada yang ditemukan di Kabupaten Merangin, dan ada juga yang ditemukan di Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini ada kain-kain tradisional yang ditemukan di daerah-daerah yang ada di Provinsi Jambi, teman-teman. Adapun untuk motifnya itu
terdapat huruf Arab loh teman-teman, dengan gambar pedang di tengahnya. Masya Allah sekali ya. Dan itu semua terlihat sangat cantik. Nah, di sini itu ada yang namanya caping. Caping ini merupakan penanda bagi bayi perempuan pada zaman dahulu di Provinsi Jambi. Caping ini bentuknya beda-beda ya teman-teman di setiap daerah. Caping itu sendiri ditemukan di Kabupaten Bungo, Merangin, Batanghari, dan Muaro Jambi. Sedangkan untuk bayi laki-laki itu menggunakan penanda yang namanya kecorong. Sedangkan di sini juga ada satu set alat kitanan. Nah, yang terakhir di ruangan ini itu ada aksesoris berupa cincin, gelang, ikat pinggang, kalung, dan sebagainya yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu di Provinsi Jambi. Nah, setelah kita keluar dari ruangan benda-benda pusaka tadi, kami menggunakan sendal kami kembali untuk masuk dan naik ke lantai 2 teman-teman. Nah, di lantai 2 ini sangat menarik perhatian kami karena dibuat semacam kita sedang berada di dalam gua loh teman-teman. Nah, memang kalau dari dalam kamera HP tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, tetapi kalau kalian datang langsung ke sini dan masuk ke sini, itu rasanya seperti memang benar-benar di dalam goa teman-teman. Nah, ini contoh dindingnya itu dibuat sama persis seperti yang ada di goa. Bahkan di sini juga dibuat telapak tangan yang menjadi ciri-ciri dari dinding goa tersebut teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada lantai 3. Ini beda ya teman-teman dengan lantai 3 tadi yang sebelumnya. Nah, ini lantai 3 di sini itu setelah kita keluar dari goa ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya dinding goa-goanya. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada berbagai macam adat budaya, pakaian, serta mengenai tentang adat-adat pernikahan yang ada di Provinsi Jambi, mulai dari budayanya, dari pakaiannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk kepada adat istiadat masyarakat Jambi. Seperti yang kita tahu teman-teman, rumah adat Melayu Jambi yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya, salah satunya yaitu ada amben. Nah, amben ini terdiri dari ruang tidur, ruang istirahat, ruang makan, dan ruang berhias pengantin. Salah satu acara ritual yang sangat melekat pada ruangan ini atau ruangan amben ini adalah acara akad nikah atau ijab kabul yang biasanya dilakukan di dalam ruangan ini loh teman-teman. Nah, di samping ruangan amben tersebut ada yang namanya pelaminan atau masyarakat Jambi menyebutnya dengan Putra Retno. Dahulu, puncak acara pernikahan adalah pada acara sedekah labu. Nah, pada saat itu, kedua pengantin bersila dan bersimpu di pelaminan sebagaimana layaknya raja dan permaisuri. Nah, di samping pelaminan tersebut, ini ada yang tahu ini ruangan apa teman-teman? Boleh komen ya.
Nah, di dalam ruangan ini itu terdapat meja hias untuk pengantin, ada tempat tidur. Tempat tidur ini biasanya terbuat dari bambu dan kayu yang telah diukir sesuai dengan keinginan si pemakai. Kemudian ada peti. Peti ini digunakan untuk menyimpan arsip pribadi dan pakaian mereka loh teman-teman. Nah, ini juga ada tempat mereka untuk istirahat setelah mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, sangat indah ya teman-teman. Saya sangat terpukau dengan semua ukiran yang ada di setiap ruangan ini, baik itu dari tempat tidurnya, dari meja hiasnya, dari pelaminannya, maupun dari amben itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, ini kita masuk kepada macam-macam baju pengantin dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, yang pertama tadi kalian bisa baca sendiri, itu merupakan pakaian pengantin yang dipengaruhi oleh daerah asalnya Sumatera Selatan yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Karangmendopo, dan Mandi Angin, serta di Kabupaten Batanghari. Nah, kalau pakaian pengantin yang satu ini itu tersebar di daerah Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi. Sangat bagus ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada yang namanya pakaian pengantin suku Batin. Ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Bungo, dan Kabupaten Batanghari. Nah, dari semua daerah tersebut, pakaian pengantin ini pernah digunakan loh. Nah, selanjutnya ini ada pakaian pengantin suku Melayu Pesisir yang tersebar di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, untuk pakaian pengantin yang satu ini itu dipengaruhi oleh daerah asalnya yaitu Sumatera Barat. Nah, tersebar di Kabupaten Sarolangun, daerah Batang Asai, Limun Empat Dusun, Palawan, dan Sungai Abang. Selain itu juga ada di Kabupaten Merangin, daerah Sungai Manau, Nibung, Pangkalan Jambu, dan Perentak. Selanjutnya ini ada pakaian pengantin suku Kerinci. Ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan sebagian di Kabupaten Batanghari loh teman-teman. Nah, untuk pakaian pengantin yang terakhir ini sangat unik loh teman-teman. Pakaian ini tersebar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Selanjutnya ini ada yang namanya wadah minyak wangi. Nah, ini digunakan untuk menyimpan minyak wangi yang kemungkinan perpaduan antara pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian teman-teman kita masuk kepada macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Jambi, yaitu ada rebana, ada akordion, kulintang, terompok, kecapi, dan gendang. Ada yang pernah main salah satu alat ini boleh komen ya teman-teman. Nah, di sini juga ada alat musik krino yang diperkirakan mulai ada sejak zaman prasejarah loh teman-teman. Temuan alat musik krino di Jambi tersebar di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Batanghari. Nah, di sini ada tas yang dipakai oleh kaum wanita pada zaman dahulu untuk pergi ke pesta dan acara adat loh teman-teman. Selain itu, di sampingnya ini juga ada baki gelas yang terbuat dari akar kayu yang berfungsi untuk sebagai nampan membawa gelas saat tamu datang loh teman-teman. Bentuknya seperti ini.
di samping baki gelas tersebut ada yang namanya tabung kawo. Nah, ini digunakan untuk menyimpan air kawo yang akan dibawa oleh petani ke sawah atau ke kebun. Kemudian ini ada alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Jambi untuk membatik teman-teman. Nah, ini lengkap ya teman-teman, ada di sini. Nah, dari alat-alat membatik tadi kita bergeser ke sampingnya, yaitu ada macam-macam tekulu dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ini motif-motifnya memiliki artinya masing-masing ya dari setiap daerah. Yang pertama ini ada tekulu Desa Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Kemudian di sampingnya itu ada tekulu Daun Pakis dari Desa Jambi Kecil dan Desa Sekanan, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian ada tekulu Kembang Duren, ini dari Desa Tanjung Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Kemudian ada tekulu Kenduri Seko, ini dari Lempur Mudik, Kabupaten Kerinci. Dan yang terakhir yaitu ada tekulu Pucuk Rebung dari Desa Sungai Abang, Kota Jambi. Nah teman-teman, ini bisa kita lihat ada banyak sekali peralatan menenun yang terdiri dari teknik menyungkit dengan menggunakan lidi bulu atau lidi rebung melalui benang lusi di permukaan alat tenun yang diangkat ke bilah rebung dengan menggunakan jarum jungkit. Nah teman-teman, ada banyak sekali ya peralatan menenun. Ada cacak, pajal, undar jantra, pamanen, keluntungan benang, teropong, dan gendungan. Nah, gendungan ini ada beberapa bagiannya juga, ada por, suri, dayan, dan apit. Bagus sekali ya. Nah, teman-teman tadi sudah melihat bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Jambi, mulai dari senjatanya, dari rumah adatnya, dari kain tradisional, dan masih banyak lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa datang ke Museum Si Binjai yang ada di Planetpura.